Dahulu kala, dahulu banget, hiduplah The Ancient One. Ya, The Ancient One ini tuh kayak dewa tertinggi di semesta Land of Dawn gitu. Ya, tapi masih di bawahnya Mas Muntun. Nah, dulu kala, The Ancient One bersama para forefather ini tuh nyiptain alam semesta Land of Dawn. Jadi ya, semua yang ada di semesta Land of Dawn itu mereka yang bikin. Tanah Land of Dawn, Lord of Light, Lord of the Abyss, wes sembarang kalir lah. Kabeh. Nah, terus The Ancient One ini tuh juga nyiptain Celestial Palace. Yaitu sebuah tempat yang megah di atas Land of Dawn. Dan di Ancient One ini juga nyiptain berbagai jenis makhluk hidup yang bakal jadi penerus kehidupan di Land of Dawn. Nah, di antara para makhluk itu ada yang namanya si Balerik. Ya, ini tuh Balerik yang lama pas belum di revamp. Nah, pas kecil si Balerik ini dipilih sama The Ancient Ones dan dikasih sebuah esensi kehidupan modern nature. Anjay. Nah, itu kebikin si Balerik ini diberkahi sama kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan reinkarnasi. Jadi ya, kalau dia mati dia bakal lari kembali, mati lari kembali, mati lari kembali, mati lari kembali. Wes ngono terus lah sampai Haji menguasai Konoha. Nah, di bawah perlindungan Ancient One, si Balerik ini hidup damai bersama para makhluk lainnya di pegunungan Atlantis Mountain, tanah yang subur dan kaya akan kehidupan. Ya, tapi kedamaian itu nggak berlangsung lama. Suatu ketika para forefather ini pada mokat. Ya wes ancen wayahe mati. Lalu suatu ketika sang Ancient One ini tuh pergi dari Land of Dawn. Ya, alasannya dia mau ngopi di Celestial Palace. Nah, karena udah nggak ada Ancient One dan para forefather di Land of Dawn, jadinya nggak ada yang bertahanin kedamaian di Land of Dawn. Akhirnya terjadilah Endless War di Land of Dawn. Perang besar lah pokoknya, perang antara cahaya dan kegelapan. Nah, si Balerik sama para penghuni Atlantis Mountain lain yang tersisa ini harus ngerantau dan berpindah-pindah tempat buat menghindari kekacauan di Land of Dawn. Ya, selama bertahun-tahun ngerantau, satu persatu kawannya si Balerik ini pada mokat. Dan sampai akhirnya cuma tinggal si Balerik yang masih bertahan hidup. Nah, selama perjalanannya, si Balerik ini juga selalu nolong orang dan makhluk yang lebih lemah darinya. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya pada suatu ketika, sang Ancient One ini balik dari ngopinya di Celestial Palace. Ya, dia kaget. Terjadi kekacauan di mana-mana di penjuru Land of Dawn. Akhirnya, buat ngehentiin kekacauan di Land of Dawn, sang Ancient One ini nyiptain Lunox. Ya, Lunox. Sang Ancient One ini nyiptain Lunox buat nyegel kekuatan Lord of Light dan Lord of the Abyss, sumber kekuatan cahaya dan kegelapan. Terus si Lunox ini pun diisolasi di dalam Twilight Orb sama si Ancient One ini. Nah, tapi pas nyegel Twilight Orb ini, tiba-tiba terjadi ledakan yang gak ngotak. Dan karena ledakan itu, sang Ancient One ini hilang tanpa jejak dan terhapus dalam sejarah. Hilang. Kayak keadilan Konoha. Nah, di sisi lain, selama ribuan tahun, si Balerik ini masih keliling Land of Dawn buat ngebantu siapapun yang kesulitan. Dan juga sekaligus dia juga mencari jejak keberadaan sang Ancient Ones. Lah bang, emang Balerik mati bang? Umurnya ribuan tahun bang. Ya, kan tadi gue udah bilang kalau si Balerik ini dikasih kemampuan buat reinkarnasi. Jadinya pas Balerik ini udah tua, dia bakal turu dan dia bakal ngasilin benih baru. Nah, benih baru itu bakal lahir jadi Balerik yang baru. Gitu. Oke, lanjut. Nah, selama perjalanannya, si Balerik ini ketemu sama berbagai jenis orang, berbagai jenis makhluk hidup, ras, dan lain-lain. Tapi dia nggak pernah dapat petunjuk apapun tentang sang Ancient Ones. Sampai akhirnya pada suatu ketika di Kabupaten Agelta Dryland, Kecamatan Emerald Road, si Balerik ini dengar rumor tentang Twilight Orb di sana. Lu kerja jadi hansip di Menon Labirin kan? Katanya di sana ada artefak misterius yang ngasilin kekuatan yang gede banget. Apa iya? Ya, gue pernah lihat sih, Twilight Orb namanya. Tapi bodo amat lah. Gue lebih tertarik sama tambang permata di sana. Ini gue bangli sebagian. Ya, akhirnya si Balerik ini nemuin sedikit petunjuk tentang Twilight Orb yang berhubungan sama The Ancient One. Oke. Nice info. Nah, pas si Balerik ini OTW ke lokasi, tiba-tiba terjadi ledakan energi Twilight Orb. Dan itu ngebikin Agelta Dryland ini rata dan dilanda kekeringan. Ya, jadi padang pasir gitu. Nah, ngelihat orang-orang yang tinggal di Agelta Dryland ini kesusahan. Akhirnya, di tengah tanah Agelta Dryland yang tandus, si Balerik ini pun nyiptain oasis, sebuah tempat subur yang penuh sama kehidupan. Jadi ya, nanti biar para penduduk Agelta Dryland dan pengembara di sana ini tuh bisa istirahat di oasis itu. Panas goblok! Panas! Panas! Panas setan! Don't spit in his mouth. No, don't spit it back. Don't swallow it. Nah, tapi si Balerik ini kebablasan ngeluarin energinya pas nyiptain oasis itu. Dan karena itu dia pun turu selama bertahun-tahun.
Lalu pada suatu ketika, tiba-tiba si Beler ini ngerasain resonansi energi Twilight Orb yang kepingin dia terbangun dari tidur panjangnya. Apaan tuh? Dan dia pun meet and greet sama si Lunox. P. Ya, si Beler ini ngerasain resonansi energi Twilight Orb dalam diri si Lunox. Dan si Lunox ini ngerasain darah Ancient One ini ngalir dalam diri si Balerik. Dan seketika si Balerik ini pun tersadar. Ternyata jawaban yang dia cari selama ini adalah si Lunox dan Twilight Orb lainnya buat nemuin jejak Ancient One. Dan akhirnya si Balerik sama si Lunox ini pun jadi bestie. Dan bersama mereka ngejelajah Land of Dawn buat nyari Twilight Orb lainnya. Tamat. Turung blok. Lalu suatu ketika dalam perjalanannya mereka ini lewat kecamatan Lunar Temple, tempat tinggal para Lake Elf. Nah di sana si Balerik sama si Lunox ini ngeliat para elf ini lagi perang lawan si Thomas dan pasukan orknya. Estes, Mia bersama elf lainnya ini berjuang buat mertahanin tempat tinggal mereka. Tatagae. Nah awalnya para elf ini berhasil buat mukul mundur pasukan Abyss. Haha, easy deh. Tapi tiba-tiba si Thomas ini ngebakar hutan di sekitaran Lunar Temple dan apinya itu ngejalar kemana-mana dan hampir ngenai Tree of Life, sebuah pohon kehidupan para elf. Nah itu bikin para elf ini panik. Nah, karena kobaran apinya gede banget, para elf ini nggak mampu buat ngehentiin kebakarannya. Ya, para elf ini udah pasrah melihat Tree of Life yang bakal hangus terbakar. Tree of Life akan hangus terbakar. Mari kita menginginkan cipta. Tapi tiba-tiba si Balerik ini ngulti dan nyambungin cabangnya ke Tree of Life buat mertahanin kehidupan Tree of Life sekaligus melindunginya. Tapi sebagai gantinya, energi dalam diri si Balerik ini terserap dan dia mulai rapuh. Api berkobar semakin kencang. Tubuh Balerik ini menghitam seperti arang. Tangisan Lunox, nyanyian sedih para elf terdengar di seluruh penjuru Azira Woodland. Kok kalian cuma nyanyi? Gak bantuin kek? Ya nggak tahu bang, emang di skripnya kayak gini. Dan akhirnya si Balerik ini pun berhasil buat ngelindungi Tree of Life. Tapi dia mokat. Ya tapi kan dia punya kekuatan reinkarnasi, jadinya dia lahir kembali. Yeay. Dan karena anugerah dari Tree of Life, si Balerik ini lahir jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya dia berubah bentuk jadi kayak yang sekarang, lebih sangar. Ya kalau kalian lihat animasi hero yang sekarang itu kan Balerik ini lahir kembali dari bentuk tubuh lamanya itu. Nah itu. Akhirnya setelah itu si Balerik sama si Lunox ini pun pamitan ke para elf di sana dan mereka pun lanjutin perjalanannya buat mencari 7 bola naga untuk blok buat mencari Twilight Orb lainnya. Nah dengan tubuh barunya, keyakinan si Balerik ini tumbuh jadi lebih kuat. Dia tahu makna hidupnya sebenarnya adalah dengan menolong sesama dengan segenap kekuatannya. Anjay. Tamat.